Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua, dan selamat pagi teman-teman dan ibu dosen. Ya, ya, kita dari kelompok 11 akan mempresentasikan, dan sebelum kita masuk presentasi kan kami memperkenalkan diri. Di sebelah pojok kanan ada Bapak Judi, tengah ada Gustomi Alfalizi, dan saya sendiri Rahmat Albani. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Lela Elvira SNM atas kesempatan dan waktunya. Dan mulai aja presentasinya. Saya akan menjelaskan latar belakang yang mendasari analisis pelayanan bisnis The Little Jasmine. UMKM memiliki peran penting dalam perekonomian di Indonesia karena mampu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Salah satu sekitar sektor UMKM yang berkembang pesat adalah bisnis kuliner, khususnya kafe. Sering perubahan gaya hidup masyarakat yang menjadikan kafe tidak hanya sebagai makan dan minum, tetapi juga sebagai tempat berkumpul, bekerja, dan bersantai. Salah satu usaha yang bergerak di bidang tersebut adalah The Little Jasmine Cafe, yang menawarkan berbagai makanan dan minuman dengan suasana yang nyaman bagi pelanggan. Meskipun memiliki peluang pasar yang besar, kafe ini menghadapi persaingan yang semakin ketat sehingga diperlukan perencanaan dan pengelolaan bisnis yang baik. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pelayanan bisnis atau usaha di Little Jasmine sebagai dasar dalam pengambilan keputusan pengembangan bisnis di masa mendatang. Lalu bisa masalah bagaimana kondisi usaha di Little Jasmine ditinjau dari aspek pasar dan pemasaran, aspek teknis dan operasional, aspek manajemen, aspek hukum, serta aspek keuangan. Hambatan apa saja yang dihadapi dari Little Jasmine dalam menjalankan dan mengembangkan usahanya? Apakah usaha di Little Jasmine layak dipertahankan dan berkembang berdasarkan hasil analisis pelayanan? Lalu selanjutnya, profil usaha. Little Jasmine merupakan usaha yang bergerak di bidang kuliner, khususnya cafe shop yang berlokasi di depan Universitas Batu Bekasi. Usaha ini menyediakan berbagai pilihan minuman dan minum kopi, minuman kopi, makanan ringan, serta produk hiburan berupa kombucha. Dengan lokasi yang strategis dan konsep yang menarik, Little Jasmine berupaya memberikan produk berkualitas serta pelayanan yang baik kepada pelanggan. Selain itu, usaha ini terus melakukan pengembangan produk dan pelayanan untuk meningkatkan daya saing serta mendukung pertumbuhan usaha ini. Lalu selanjutnya, konsep usaha. Little Jasmine merupakan cafe shop yang mengusung konsep industrial modern, yaitu berpaduan desain industrial yang estetik dengan suasana yang nyaman dan hangat. Konsep ini diwujudkan melalui penggunaan elemen seperti dinding semen ekspos, material besi, fundinur kayu, serta pencahayaan bergaya vintage dengan menciptakan identitas dan gaya tarik tersendiri. Selain menyediakan berbagai pilihan minuman kopi dan non kopi, The Little Jasmine juga menawarkan produk unggulan berupa kombucha sebagai nilai tambah yang membedakan dari kompetitor. Untuk ini ada aspek legalitas atau aspek hukum dalam menjalankan usaha coffee shop seperti The Little Jasmine. Aspek legalitas aspek legalitas dan berusaha diperlukan agar kegiatan bisnis memiliki dasar hukum yang jelas. Meskipun usaha ini masih kecil, The Little Jasmine sendiri saat ini sudah memiliki NIB atau nomor induk berusaha, dan juga berdiri di lahan yang memang diperuntukkan bagi para usahawan. Selanjutnya ada aspek pasar dan pemasaran. Di sini ada segmentasinya, itu menyasar pelajar, mahasiswa, dan pekerja dari rentang usia 17 sampai 35 tahun di sekitar Universitas Bani Saleh yang gemar nongkrong dan menikmati kopi. Lalu ini targetingnya itu menargetkan mahasiswa, pelajar, pekerja, dan warga sekitar yang membutuhkan tempat nyaman untuk belajar, bekerja, atau bersantai dengan harga yang terjangkau.
Selanjutnya ada positioning. Diposisikan sebagai coffee shop berkonsep industri yang menawarkan kopi berkualitas, suasana nyaman, dan pelayanan ramah. Dan juga di sini ada SWOT, analisis SWOT-nya. Itu ada strength, weakness, opportunity, dan threat. Untuk strength-nya itu berada di lokasi yang sangat strategis, konsep industrial yang modern, produk yang beragam, serta potensi pasar yang besar. Selanjutnya ada weakness. Promosi belum maksimal, variasi menu masih terbatas, dan bergantung pada pasar mahasiswa dan warga sekitar kampus. Untuk opportunities-nya, tren kopi meningkat, pemasaran digital berkembang, inovasi produk dan layanan, serta potensi ekspansi usaha. Lalu ada trends. Persaingan coffee shop meningkat, kenaikan harga bahan baku, kondisi ekonomi tidak stabil, dan perubahan selera konsumen. Untuk marketingnya ada produk, price, place, promosi, people, proses, dan physical events. Itu produk beragam, penuh kopi dan non kopi. Produk unggulan yaitu kombucha, bahan baku yang berkualitas, serta penyajian menarik dan beragam pilihan. Untuk harga terjangkau sesuai target pasar, kompetitif dengan pesaing, dan kualitas tetap terjaga. Selanjutnya ada place. Lokasi yang strategis dekat dengan universitas atau kampus Bani Saleh, mudah diakses oleh pelanggan dan berada di area yang ramai. Untuk promosinya, promosi melalui media sosial, informasi promo dan produk mengandalkan word of mouth atau mulut ke mulut, dan didukung oleh lokasi yang sangat strategis. Untuk people-nya, pelayanan yang ramah dan profesional, mengutamakan kepuasan pelanggan, karyawan komunikatif dan responsif, serta mendorong loyalitas pelanggan. Untuk prosesnya ada pelayanan yang cepat dan efisien, kualitas produk tetap terjaga, mendukung aktivitas belajar dan WFH, dan memberikan kenyamanan pelanggan. Untuk physical events-nya, konsep industrial yang modern, desain estetik dan nyaman, fasilitas pendukung yang lengkap, serta kebersihan dan kenyamanan terjaga. Baik, selanjutnya aspek manajemen Jasmine menerapkan manajemen sebenarnya dengan membagi input yang jelas, pengolahan SDM yang disesuaikan dengan kebutuhan usaha, pengawasan langsung dari oleh pemilik, serta fokus pada meningkatkan kualitas pelayanan, pengembangan karyawan, dan ekspansi usaha ini. Baik, selanjutnya aspek teknis dan operasional. Dan Jasmine memiliki lokasi strategis di depan universitas sebagai misalnya didukung fasilitas dan peralatan yang memadai, tata ruang berkonsep industri yang modern, proses pelayanan yang efektif, serta pemanfaatan teknologi juga seperti media sosial dan Inggris untuk mendukung operasional dan kepuasan pelanggan. Untuk selanjutnya di sini ada aspek keuangan. Di sini untuk data usahanya modal awal itu sebesar sekitar 10 juta rupiah dengan bahan bakunya sebesar 4 juta rupiah. Lalu untuk biaya operasionalnya sekitar 2.500.000 rupiah, dan total penjualannya sebesar 30 cup per hari dikali 30 hari sama dengan 900 cup per bulan. Lalu untuk harga jualnya sekitar 15.000-an per cup. Lalu untuk total penjualan 900 dikali 15.000 sama dengan 13.500. Lalu total biayanya sebesar 4 juta ditambah 2.500.000 sama dengan 6.500.000 rupiah. Untuk laba bersihnya yaitu sebesar 13.500.000 dikurang 6.500.000 sama dengan 7 juta rupiah. Lalu untuk BEP-nya di sini biaya tetapnya itu sebesar 2.500.000. Dan biaya variabel per cupnya itu sebesar 4 juta dibagi 900
Raknya sama dengan Rp4.444. Untuk BP dalam unitnya yaitu di sini rumusnya itu biaya tetap dibagi harga jual per unit dikurang biaya variabel per unit. BP unit itu untuk angkanya 2.500.000 dibagi 15.000 dikurang Rp4.444 sama dengan Rp237. Untuk BP-nya 237 dikali 15.000 sama dengan Rp3.555.000. Selanjutnya untuk payback periodnya yaitu 10 juta rupiah dibagi 7 juta rupiah sama dengan 1,43 bulan atau 3 hari. Payback period digunakan untuk mengetahui berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan modal awal. Jadi hasil perhitungan menunjukkan bahwa modal sebesar 10 juta dapat kembali dalam waktu sekitar 1,43 bulan atau sekitar 43 harian. Hal ini menunjukkan bahwa usaha memiliki tingkat pengembalian modal yang relatif cukup cepat. Selanjutnya untuk NKM-nya, rumusnya itu margin sama dengan laba bersih dibagi penjualan dikali 100%. Marginnya yaitu untuk angkanya sebesar 7 juta rupiah dibagi 13.500.000 rupiah dikali 100% sama dengan 51,85%. Profit margin menunjukkan tingkat keuntungan yang diperoleh dari total penjualan. Nilai profit margin sebesar 51,85%. Berarti dari setiap 100 rupiah penjualan, usaha memperoleh keuntungan sebesar 51,85 rupiah. Hal ini menunjukkan bahwa usaha memiliki tingkat profitabilitas yang cukup baik. Lalu untuk ROI-nya itu return of equity, rumusnya angkanya itu sebesar 7 juta rupiah dibagi 10 juta rupiah dikali 100% sama dengan 70%. Lalu untuk aspek ekonomi dan sosial, di sini Dr. Jasmine memberikan dampak yang cukup positif bagi masyarakat. Kita karena mempunyai penciptaan lapangan kerja yang cukup baik serta membangun hubungan dengan lingkungan yang cukup baik juga sehingga mendukung citra dan keberlangsungan usaha dalam waktu yang cukup jangka panjang. Dan Jasmine menjaga kebersihan dengan usaha dengan mengelola limbah yang cukup baik serta menggunakan sumber daya secara bijak untuk menciptakan lingkungan yang nyaman, mendukung keberlanjutan usaha dan juga meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan sekitar. Selanjutnya ada potensi usaha. Dari Jasmine memiliki potensi usaha yang cukup besar karena berada di lokasi yang strategis yaitu depan kampus Universitas Darussalam dan berada di depan jalan utama juga yang dilalui masyarakat. Lokasi tersebut memberikan peluang untuk memperoleh pelanggan secara berkelanjutan, terutama dari kalangan mahasiswa, dosen, pekerja, dan masyarakat umum yang membutuhkan tempat untuk bersantai, belajar, berdiskusi maupun bekerja. Berpotensi mengembangkan usaha melalui inovasi menu, kerjasama dengan layanan pesan antar, serta pembukaan cabang baru di masa depan. Untuk kesimpulannya, Dr. Jasmine dinilai layak untuk dipertahankan dan dikembangkan. Usaha ini memiliki legalitas yang jelas, lokasi yang strategis, konsep coffee shop yang menarik, serta didukung oleh manajemen dan operasional yang baik. Dari aspek keuangan, usaha mampu menghasilkan keuntungan dan memiliki prospek yang menjanjikan. Selain itu, keberadaan Dr. Jasmine juga memberikan manfaat bagi masyarakat serta mendukung perkembangan ekonomi di lingkungan sekitarnya. Untuk sarannya, Dr. Jasmine disarankan untuk terus meningkatkan kegiatan promosi, khususnya melalui media sosial,
dan platform digital lainnya agar dapat menjangkau lebih banyak konsumen. Selain itu, usaha ini juga perlu menambah variasi menu dan melakukan inovasi produk secara berkala untuk meningkatkan daya tarik dan mempertahankan loyalitas pelanggan. Mempertimbangkan pengembangan usaha seperti bekerja sama dengan layanan pesan antar dan membuka cabang baru jika usaha terus berkembang. Saya Naila Kamila, perwakilan dari kelompok 10. Pertanyaannya yang pertama, bagaimana strategi The Little Jasmine untuk mempertahankan penjualan jika jumlah pelanggan dari kalangan mahasiswa mengalami penurunan? Yang kedua, apa yang menjadi keunggulan utama produk kombucha dibandingkan produk yang ditawarkan oleh coffee shop lain di sekitar lokasi usaha? Yang ketiga, dengan hasil keuangan yang cukup baik, apakah The Little Jasmine lebih memprioritaskan penambahan variasi menu, peningkatan fasilitas, atau pembukaan cabang baru, dan kenapa? Pertanyaan pertama, bagaimana strategi dari Jasmine untuk mempertahankan penjualan jika jumlah pelanggan dari kalangan mahasiswa mengalami penurunan? Strategi yang dapat dilakukan adalah memperluas target pasar ke segmen yang lain seperti karyawan, komunitas kesehatan, keluarga, dan masyarakat umum yang peduli tergaya hidup sehat. Selain itu, The Little Jasmine dapat meningkatkan promosi melalui media sosial, mengadakan program loyalitas pelanggan, memberikan paket banding, serta bekerja sama dengan komunitas atau instansi untuk memperluas jangkauan pasar sehingga tidak bergantung pada satu segmen pelanggan saja. Lalu pertanyaan kedua, apa yang menjadi keunggulan utama produk kombucha dibandingkan produk yang ditawarkan oleh cafe shop lain di sekitar lokasi usaha? Keunggulan utama kombucha adalah menawarkan minum fermentasi yang memiliki manfaat kesehatan seperti membantu pencernaan dan mengandung probiotik alami, berbeda dengan bagian besar coffee shop yang berfokus pada kopi atau minuman manis. The Little Jasmine memiliki diferensiasi produk yang lebih sehat dan unik. Selain itu, variasi rasa serta penggunaan bahan alami dapat menjadi nilai tambah yang membedakan produk dari kompetitor. Pertanyaan ketiga, dengan hasil keuangan yang cukup baik, apakah The Little Jasmine lebih memprioritaskan penambahan variasi menu, meningkatkan validitas, atau pembukaan cabang baru? Mengapa? Prioritas utama sebenarnya adalah menambah variasi menu dan meningkatkan fasilitas terlebih dahulu. Hal ini bertujuan untuk membuat bisnis inti, meningkatkan kepuasan pelanggan, dan menarik pelanggan baru dengan risiko yang lebih rendah dibandingkan membuka cabang baru setelah pasar lokal semakin kuat, pelanggan loyal meningkat, dan operasi sudah stabil. Pelan-pelan dapat mempertimbangkan investasi melalui pembukaan cabang baru, klarifikasi yang dilakukan lebih aman dan bermanfaat. Perkenalkan, nama saya Lenisa dari kelompok 4. Pertanyaannya yang pertama, jika terjadi kenaikan harga bahan baku kopi dan minuman lainnya, strategi apa yang dilakukan agar keuntungan usaha tetap terjaga? Yang kedua, mengingat pelemahan usaha adalah bergantung pada mahasiswa dan warga sekitar kampus, bagaimana strategi yang diversifikasi pasar yang akan dilakukan agar usaha tidak terlalu bergantung pada satu segmen konsumen? Yang ketiga, dari seluruh aspek studi kelayakan bisnis yang telah dianalisis, aspek manakah yang menurut kelompok memiliki resiko paling besar terhadap keberlangsungan usaha dan bagaimana cara mengatasinya? Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Aul. Pertanyaan pertama adalah, jika terjadi kenaikan harga bahan baku kopi dan minuman lainnya, strategi apa yang dilakukan agar tetap keuntungan tetap terjaga? Oke, jawabannya, jika terjadi kenaikan harga bahan baku, The Little Jasmine akan melakukan beberapa strategi, seperti menjalin kerjasama jangka panjang dengan para pemasok untuk mendapatkan harga yang lebih stabil, melakukan pengendalian biaya operasional, lalu juga serta mengoptimalkan penggunaan bahan baku agar tidak terjadi pemborosan. Terus selain itu, perusahaan juga dapat menawarkan paket banding atau menu dengan margin keuntungan yang lebih tinggi sehingga profitabilitas tetap terjaga.
tanpa harus langsung menaikkan harga jual secara signifikan. Untuk pertanyaan kedua, mengingat kelemahan usaha adalah bergantung pada mahasiswa dan sekitar kampus, bagaimana strategi diversifikasi pasar yang akan dilakukan agar usaha tidak terlalu bergantung pada satu segmen konsumen? Jawabannya adalah strategi diversifikasi pasar yang akan dilakukan adalah memperluas target pasar ke kalangan misalnya pekerja, terus keluarga atau komunitas olahraga, dan juga masyarakat yang menerapkan gaya hidup sehat. The Little Jasmine juga memanfaatkan seperti media sosial, terus juga untuk menjangkau konsumen yang lebih luas, serta mengembangkan layanan pesan antar seperti e-commerce lainnya untuk dapat mengakses produk. Dengan demikian sumber pendapatan tidak hanya bergantung pada mahasiswa dan juga warga sekitar kampus. Untuk pertanyaan ketiga, dari seluruh aspek studi kelayakan bisnis yang telah dianalisis, aspek manakah yang menurut kelompok memiliki resiko yang paling besar terhadap keberlangsungan usaha dan bagaimana cara mengatasinya? Menurut kelompok kami, aspek pasar dan pemasaran memiliki risiko terbesar di tingkat persaingan coffee shop yang cukup tinggi, serta perubahan preferensi konsumen yang sangat cepat. Jika jumlah pelanggan menurun, maka seluruh aspek usaha lainnya juga akan terdampak. Cara mengatasinya adalah dengan melakukan inovasi produk, terus juga mempertahankan kualitas pelayanan, lalu memperkuat branding sebagai coffee shop yang menawarkan produk sehat seperti kombucha, terus juga meningkatkan aktivitas promosi digital dan juga program loyalitas pelanggan. Dengan strategi tersebut, The Little Jasmine dapat mempertahankan daya saing dan loyalitas konsumen dalam jangka panjang. Perkenalkan, nama saya Gatot Barat dari kelompok 12. Saya ingin bertanya, yang pertama tuh payback periode hanya 43 hari. Itu apa dasarnya dan asumsi yang digunakan sehingga pengembalian modal dapat berlangsung secepat itu? Dan yang kedua, bagaimana strategi usaha dalam menghadapi perubahan tren konsumen yang mungkin mulai beralih ke jenis minuman atau konsep kafe latte? Dan yang ketiga, apakah pembukaan cabang baru sudah layak dilakukan, mengingat promosi dan variasi menu masih menjadi kelemahan pada usaha ini? Sekian, terima kasih. Menjawab pertanyaan dari Agaton. Untuk pertanyaan pertama itu ada payback period itu cuma 43 hari. Apa dasar asumsi yang digunakan sehingga pengembalian modal bisa secepat itu? Payback period yang sangat cepat didasarkan pada asumsi bahwa target penjualan dapat tercapai secara konsisten sesuai dengan proyeksi yang telah dibuat. Selain itu, investasi awal yang relatif kecil dibandingkan dengan laba bersih yang dihasilkan setiap bulan menyebabkan modal dapat kembali dalam waktu singkat. Namun hasil tersebut tetap tergantung pada kondisi aktual di lapangan, sehingga perlu dilakukan evaluasi berkala terhadap realisasi penjualan dan biaya operasionalnya. Lalu untuk pertanyaan kedua, bagaimana strategi usaha dalam menghadapi perubahan tren konsumen yang mungkin mulai beralih ke minuman atau konsep kopi lainnya? Strategi yang dapat dilakukan adalah terus menambah inovasi, menambah variasi menu, serta aktif memantau preferensi konsumen melalui media sosial. Selain itu, usaha perlu memperkuat identitas merek sebagai penyedia minuman sehat berbasis kombucha sehingga memiliki keunikan yang sulit ditiru oleh kompetitor lainnya. Dan pertanyaan ketiga, apakah pembukaan cabang baru sudah layak dilakukan? Mengingat promosi dan variasi menu usaha masih menjadi kelemahan dari usaha tersebut, pembukaan cabang baru sebaiknya belum menjadi prioritas. Sebelum melakukan ekspansi, usaha perlu memperkuat promosi
meningkatkan variasi menu dan membangun basis pelanggan yang lebih loyal. Jika aspek-aspek tersebut sudah optimal dan kinerja keuangan tetap stabil, maka pembukaan cabang baru dapat dilakukan dengan resiko yang lebih rendah. Dan itu. Karena bangunannya bentar, mana bentar. Saya dibagi ya? Ya, 2000. Ya, sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf karena banyak lebihnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.